Halo, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa notifikasi HP itu nggak ada habisnya, terus kerjaan numpuk terus? Kayaknya nggak pernah ada jeda ya. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas gimana caranya menaklukkan tekanan di zaman yang serba ngebut ini. Oke, kita mulai dari sebuah angka yang cukup mengejutkan. Menurut survei Gallup di tahun 2024, 44% pekerja di seluruh dunia itu ngerasain stres. Setiap hari. Iya beneran, setiap hari. Itu artinya hampir setengah dari kita semua hidup dalam tekanan konstan. Nah, yang paling penting untuk kita sadari adalah, ini bukan salah Anda. Ini bukan tanda kelemahan atau kegagalan pribadi. Sama sekali bukan. Ini tuh respons yang wajar banget terhadap dunia yang sekarang ini menuntut kita buat always on. Jadi, ini masalah kita bersama. Tapi, gimana kalau kita ubah cara pandangnya? Gimana kalau tekanan ini sebenarnya bisa kita jadikan senjata rahasia? Bukan buat dihilangkan, tapi justru dimanfaatkan. Gimana kalau kita bisa mengubahnya dari musuh jadi kawan? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus kenali dulu musuhnya. Kenapa sih kita gampang banget merasa kewalahan sekarang ini? Nah, menurut American Psychological Association, ada beberapa biang keladi utamanya di era digital ini. Mulai dari, notifikasi yang nggak berhenti-berhenti bikin kita capek. Terus ada juga stres karena merasa harus selalu bisa dihubungi, harus standby terus. Dan jangan lupa, multitasking di dunia digital yang ternyata cuma mitos, malah bikin otak kita makin terkuras. Semua ini kalau digabung, jadi resep jitu menuju burnout. Sekarang, kita masuk ke bagian yang bakal mengubah cara pandang kita soal stres. Selama ini kan kita selalu mikir kalau stres itu pasti buruk. Titik. Padahal, kuncinya itu bukan ngilangin stres sama sekali, tapi soal memahami jenis stresnya, dan yang paling penting, gimana cara kita menanggapinya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita samain persepsi dulu soal emosi. Emosi itu bukan cuma sekedar perasaan yang muncul tiba-tiba. Coba deh, bayangin emosi itu kayak data dari tubuh kita. Semacam notifikasi internal yang ngasih tahu kita, hey, ada sesuatu yang penting nih. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Ada yang namanya eustress, atau kita sebut aja stres baik. Contohnya, deadline proyek yang menantang. Stres jenis ini justru bikin kita lebih fokus, lebih termotivasi. Tapi di sisi lain, ada distress, stres buruk. Ini yang sifatnya kronis, kayak beban kerja yang nggak ada habisnya, dan kita nggak punya kendali. Nah, yang ini nih yang bahaya, yang bisa bikin burnout dan ganggu kesehatan. Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Prakteknya! Saya bakal bagikan beberapa alat atau teknik yang udah terbukti secara ilmiah yang bisa langsung Anda pakai buat mengatasi tekanan saat itu juga. Anggap aja ini kotak P3K buat emosi kita. Teknik pertama ini super simple tapi dampaknya luar biasa. Namanya stop. Gampang banget diingat. Jadi pas lagi ngerasa, wah ini udah mau meledak nih, langsung aja. S, stop. Berhenti dulu ngapain aja. T, take a breath. Tarik napas yang dalam. O, observe. Amati aja pikiran dan perasaan yang muncul. Nggak usah dihakimi. Dan P, proceed. Baru deh lanjutkan lagi aktivitasnya dengan lebih tenang dan sadar. Teknik ini ampuh banget buat menciptakan jeda krusial antara pemicu stres dan reaksi kita. Oke, setelah kita berhasil bikin jeda dengan teknik stop tadi, sekarang kita naik level. Kita bakal pakai jeda itu buat melakukan sesuatu yang lebih canggih lagi, yaitu mengubah cara kita berpikir soal situasi yang kita hadapi. Nama kerennya penilaian ulang kognitif, tapi intinya gampang kok. Jadi pas ada pikiran negatif otomatis muncul, misalnya, aduh presentasi ini pasti gagal total, jangan langsung dipercaya. Coba deh tantang pikiran itu, tanya ke diri sendiri, emang beneran ada buktinya kalau ini bakal gagal? Terus kita bingkai ulang jadi sesuatu yang lebih positif dan bisa dikontrol. Misalnya, oke, ini emang menantang, tapi langkah pertama yang bisa aku lakuin sekarang apa ya? Simple kan? Kita mengubah ancaman jadi sebuah tantangan. Oke, ngomongin teori emang gampang ya, tapi apakah ini beneran berhasil di dunia nyata? Tentu aja. Yuk kita lihat beberapa contoh konkret gimana keterampilan ini bisa ngasih hasil yang benar-benar nyata di lapangan. Coba bayangin, ada sebuah tim sales. Setiap bulan, mereka dikejar-kejar target yang super tinggi. Tekanannya luar biasa. Lama-lama, rasa stres, cemas, bahkan putus asa mulai muncul di antara mereka. Lalu apa yang terjadi? Tim ini dilatih buat menggeser fokus mereka. Bukan lagi mikirin target akhir yang di luar kendali, tapi fokus ke hal-hal yang bisa mereka kontrol. Contohnya, jumlah telepon ke klien setiap hari. Dan hasilnya? Wow, kinerja mereka justru meroket. Naik 22%. Keren banget kan?
mereka berhasil mengubah tekanan jadi aksi yang produktif. Dan teknik ini nggak cuma buat urusan target loh, tapi juga buat stres antar rekan kerja. Ada kasus lain nih, seorang manajer muda yang sering konflik sama anggota tim senior. Dia pakai teknik penilaian ulang tadi. Tiap kali dapat kritik, dia nggak lagi nganggap itu serangan pribadi, tapi sebagai masukan buat memperbaiki proses kerja. Hasilnya, konflik di timnya turun drastis sampai 40% cuma dalam 2 minggu. Nah, kita sampai di penghujung pembahasan. Jadi apa intinya? Mengelola emosi dan tekanan itu bukan proyek yang sekali selesai terus beres. Ini lebih kayak pergi ke gym, tapi buat mental kita. Ini adalah sebuah latihan, sebuah skill yang harus kita asah terus-menerus sepanjang hidup. Kalau ada satu hal yang paling penting buat dibawa pulang dari obrolan kita hari ini dia. Emosi Anda itu bukan musuh, justru sebaliknya. Emosi itu adalah data. Data super berharga yang ngasih tahu apa yang sebenarnya Anda butuhkan dan Anda anggap penting. Jadi tujuan kita bukan untuk menghilangkan stres, tapi untuk mengubah hubungan kita dengan stres itu sendiri. Dan saya mau tutup dengan kutipan dari Viktor Frankl yang menurut saya pas banget. Di antara stimulus dan respons ada sebuah ruang. Di dalam ruang itulah terletak kebebasan dan kekuatan kita untuk memilih respons. Nah, inti dari semua yang kita bahas ada di ruang itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda akan menggunakan ruang jeda milik Anda?